Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harini Aminantari dengan NPM 101204998 dari kelas 2KA21. Di sini saya akan mempresentasikan pelayanan farmasi klinik apotek. Pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pharmaceutical care. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengolahan obat sebagai komoditi, menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, memonitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir sesuai harapan, dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan atau disebut mediation error dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, apoteker dalam menjalankan praktek harus sesuai standar. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat rasional. Standar pelayanan kefarmasian di apotek. Standar pelayanan kefarmasian di apotek sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027 Menkes SK IX 2004, antara lain mencakup pengolahan sumber daya dan pelayanan. Adapun tujuan standar pelayanan kefarmasian di apotek disusun antara lain: 1. Sebagai pendoma praktek apoteker dalam menjalankan profesi. Yang kedua ada untuk melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional. Yang ketiga ada melindungi profesi dalam menjalankan praktek kefarmasian. Pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi klinik di apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Layanan farmasi klinik yang pertama ada pengkajian resep, yang kedua ada dispensing, yang ketiga ada pelayanan informasi obat, yang keempat ada konseling, yang kelima ada pelayanan kefarmasian di rumah, yang keenam ada pemantauan terapi obat, yang ketujuh ada memonitoring efek samping obat. Pengkajian resep yang pertama. Pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmaseutik, dan pertimbangan klinis. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian, maka apoteker harus menghubungi dokter penulis resep. Kajian administrasi meliputi 1. Nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Yang kedua, nama dokter, nomor surat izin praktik atau SIP, alamat, nomor telepon, dan farak. Yang ketiga, ada tanggal penulisan resep. Kajian kesesuaian farmaseutik meliputi bentuk dan kekuatan sediaan. Yang kedua ada stabilitas, yang ketiga ada kompatibilitas atau ketercampuran obat. Selanjutnya ada pertimbangan klinis meliputi 1. Ketepatan indikasi dan dosis obat. Yang kedua aturan cara dan lama penggunaan obat. Yang ketiga ada duplikasi dan atau polifarmasi. Yang keempat ada reaksi obat yang tidak diinginkan seperti alergi, efek samping obat, manifestasi klinis lain. Yang kelima ada kontraksi indikasi. Yang terakhir ada interaksi.
Yang kedua ada dispensing. Dispensing terdiri dari penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Apoteker di apotek juga dapat melayani obat non-resep atau pelayanan swamedikasi. Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non-resep untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau bebas terbatas yang sesuai. Setelah melakukan pengajian resep, dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Yang kedua, melakukan peracikan obat bila diperlukan. Yang ketiga, memberikan etiket. Yang keempat, memasukkan obat dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Yang ketiga ada pelayanan informasi obat. Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam memberi informasi mengenai obat yang tidak memihak. Dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas, dan herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, route, dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik, dan alternatif, efikasi, keamanan penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisik, dan kimia dari obat-obat lainnya. Yang keempat ada konseling. Konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Untuk mengawali konseling, apoteker menggunakan 3 prime question. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjut dengan metode health belief model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. 3 prime question yaitu yang pertama, apa yang disampaikan dokter tentang obat Anda. Yang kedua, apa yang dijelaskan oleh dokter tentang cara pemakaian obat Anda. Yang ketiga ada apa yang dijelaskan oleh dokter tentang hasil yang diharapkan setelah Anda menerima terapi obat tersebut. Yang kelima ada pelayanan kefarmasian di rumah. Apoteker sebagai pemberian layanan diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya dari kelompok lansia dan pasien yang pengobatannya khusus kronis, penyakit kronis lainnya. Jenis pelayanan kefarmasian di rumah yang dapat dilakukan oleh apoteker meliputi 1. Penilaian atau pencarian masalah yang berhubungan dengan pengobatan. Yang kedua, identifikasi kepatuhan pasien. Yang ketiga, ada pendampingan pengolahan obat atau alat kesehatan di rumah, misalnya cara memakai obat asma, penyimpanan insulin. Yang keempat, ada konsultasi masalah obat atau kesehatan secara umum. Yang kelima, ada memonitoring pelaksanaan efektivitas dan keamanan penggunaan obat berdasarkan catatan pengobatan pasien. Yang keenam, ada pemantauan terapi obat. Pemantauan terapi obat merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Kriteria pasien.
sebagai berikut. Yang pertama ada anak dan lanjut usia, ibu hamil dan menyusui. Yang kedua ada menerima obat lebih dari 5 jenis. Yang ketiga adanya multidiagnosis. Yang keempat ada pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau hati. Yang kelima ada menerima obat dengan indeks terapi sempit. Yang keenam ada menerima obat yang sering diketahui menyebabkan reaksi obat yang merugikan. Yang ketujuh ada memonitoring efek samping obat. Memonitoring efek samping obat merupakan kegiatan pemantauan secara respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Kegiatannya yaitu ada yang pertama, mengidentifikasi obat dan pasien yang mempunyai risiko tinggi mengalami efek samping obat. Yang kedua ada mengisi formulir, monitoring efek samping obat. Yang ketiga ada melaporkan ke pusat monitoring efek samping obat nasional. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu satu, kerjasama dengan tim kesehatan lainnya. Yang kedua, kesediaan formulir monitoring efek samping obat. Jadi kesimpulan di sini, pelayanan farmasi klinik apotik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Saran di sini, upaya-upaya untuk membuktikan peran farmasi klinik dalam meningkatkan outcome terapi bagi pasien harus terus dilakukan, sehingga akan semakin membuka peluang diterima profesi farmasis di dalam tim pelayanan kesehatan yang langsung berhubungan dengan pasien. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.